Saudara KCI, jumpa lagi di What Bible Says. Viewer sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Bulan Desember, bulan Natal, tentu sekarang ini kita sudah mulai disibukkan dengan hiruk pikuk kegiatan Natal, apalagi di masa pandemi ini. Ya tentu bukan Natal yang biasa yang kita mau rayakan. Nah, tahun ini di perayaan Natal Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung, kita ngangkat tema tentang The Story of Love. Nah, apa sih berbicara tentang kasih yang seperti apa sih tahun ini kita ketika mengangkat tema tentang The Story of Love? Nah, What Bible Says kali ini kita akan sedikit mengupas atau kita sedikit mengulik tentang kasih itu sendiri. Ya, kasih yang real tuh kayak gimana? Ya, tentunya kita bisa punya definisi kasih bermacam-macam. Kita bisa mempraktekkan kasih dengan cara kita. Nah, saat ini saya akan mengundang dua narasumber saya yang akan menceritakan tentang kasih yang real, kasih yang nyata di dalam kehidupan mereka. Nah, seperti apa sih ceritanya? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber saya, yaitu bersama dengan Pak Liang Beng dan Ibu Tina. Ya, sebelum tentu lebih jauh kita bercerita dengan dua rekan kita ini, sebelum kita ngulik nih tentang kasih, ya tentang kasih itu sendiri. Tentu kita harus kenalan dong ya, kita kenalan dengan tamu-tamu kita pada saat ini. Nah, sekarang kita mungkin memperkenalkan diri aja langsung ya, memperkenalkan diri. Ya mungkin dari Pak Liang Beng bisa memperkenalkan diri, ya Pak Liang Beng dari jemaat mana gitu ya, mungkin silakan Pak, langsung aja. Shalom, selamat malam. Saya Liang Beng dari Jemaat Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Saya sebagai anggota biasa aja. Anggota biasa. Berikutnya? Ya, saya Tina. Saya orang tua murid ya di Sekolah Kristen Kalam Kudus di Ciate. Dan saya ikut di cross yang di bawah Peres Gathering. Saya sebagai cross leader. Sebagai cross leader. Nah, tentunya saat ini ya dari dua orang narasumber ini kita pengen tahu nih viewers ya, kita pengen tahu tentang kasih itu sendiri. Nah, kenapa sih Pak Liang Beng kita hadirkan di sini? Ya, beliau pengen sedikit berbagi tentang cerita bagaimana dia menyatakan kasih di dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin saya kasih kesempatan Pak Liang Beng untuk bercerita sedikit Pak tentang bagaimana Bapak bisa benar-benar bergumul dan bisa mempraktekkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Regi. Ya, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berjangkit sampai hari ini, di tengah segala kesulitan tentunya ya, tangan pemeliharaan Tuhan yang saya rasakan itu sungguh luar biasa. Banyak pabrik-pabrik tekstil yang mulai tutup, banyak mengurangi karyawan, ataupun mulai mengurangi jam kerja. Tapi penyertaan dan kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Oleh sebab itu, didasari oleh kasih Allah inilah saya belajar untuk membuktikan kasih Allah itu melalui ya satu peristiwa yang boleh saya alami di dalam tahun ini juga, di bulan Agustus, tepatnya di bulan Agustus 2020, di mana Tuhan izinkan saya harus mengurus salah seorang saudara saya yang sakit kanker tulang, udah stadium 4. Otomatis keputusan yang saya buat itu membuat dampak ya, terutama mungkin untuk istri. Kadang-kadang jadi kurang setuju dengan keputusan saya ini. Namun saya belajar untuk mengasihi dengan setulus hati saya, didasari oleh kasih Allah itu, tetap mengurus saudara saya yang sakit ini. Dari mulai dia berobat, terus untuk keperluannya, untuk biaya pembelian obat-obatan dan segala macamnya, tentu ini merupakan satu pergumulan yang berat untuk pribadi saya. Karena terus terang saya bekerja sebagai karyawan staf
tentu gajinya juga UMR, ya paling lebih sedikit. Dengan adanya beban ini tentu menambah beban yang berat, ya. Tapi sekali lagi didasari atas kasih Allah, saya boleh menjalani pergumulan yang berat ini dengan tetap berdoa, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi pribadi saya untuk melewati masa-masa sulit ini. Sebentar itu dulu, Pak. Oh iya, terima kasih sharingnya Pak Liang Beng. Kalau dengan Bu Tina gimana? Ya, saya di cross itu kan, cross yang saya pimpin ini udah 4 tahun ya. Sebelumnya saya ikut cross yang lain, lalu saya membuat cross saya sendiri gitu. 4 tahun ini, dan selama saya ikut cross ini, kalau di total dari tahun 2011 anak pertama saya sekolah gitu. Dan di situ saya belajar, ada yang digerakkan oleh gereja kan namanya proyek ketaatan ya. Dan disitulah kita belajar untuk memberi ke orang, ke pihak di luar lingkungan cross gitu. Nah, jadi di cross saya sendiri itu setiap tahun kami punya 2 proyek ketaatan. Biasanya di semester awal tahun dan di semester 2 menjelang Natal biasanya. Dan itu rutin gitu. Sejak saya membuka cross ini, itu rutin kami lakukan 2 kali dalam setahun. Tapi justru saat pandemi ini kami tuh merasakan gitu ya, justru saat pandemi itu penyertaan Tuhan itu lebih daripada biasanya di cross ya, di cross kami gitu. Karena waktu pandemi itu kan mulai Maret, semua work from home, school from home kayak gitu. Nah, harusnya kami itu proyek ketaatan tuh antara bulan April atau Mei. Nah, di situ kami di grup bergumul gitu, kita mau proyek apa, mau keluar takut, mau ngapain juga takut. Terus udah gitu beberapa orang tua cross member saya itu suaminya kan yang marketing, yang mengalami pemutusan hubungan kerja ada, yang dikurangi gajinya ada gitu. Istilahnya secara ekonomi juga kami masing-masing tuh mengalami goncangan gitu ya. Tapi kami berkomitmen gitu, proyek ketaatan ini harus tetap ada gitu. Dan kami lakukan, kami buat perencanaan, dan biasanya juga kami meminta donatur, memangnya teman-teman atau saudara-saudara yang mau ikut menyumbang untuk kegiatan ini. Dan ternyata Tuhan memberikan mukjizatnya gitulah ya ceritanya. Dana yang kami kumpulkan itu melebihi dari yang kami butuhkan. Jadi kami sudah menentukan satu tempat, kami mau memberikan ke panti asuhan, karena asumsinya panti asuhan itu para donaturnya sedang terguncang juga secara ekonomi mungkin karena pandemi, jadi mereka nggak bisa nyumbang ke panti asuhan, jadi kami ingin membantu itu gitu. Nah, ternyata dana yang kami kumpulkan itu melebihi dari yang kami harapkan gitu. Sampai akhirnya ngobrol di dalam cross, gimana ini, apakah kita akan serahkan semuanya panti asuhan atau seperti apa. Dan akhirnya kami sepakat, kami akan membuat proyek ketaatan lagi berselang sekitar 2 minggu setelah itu. Jadi puji Tuhan, dalam satu kesempatan itu kami bisa melakukan 2 proyek ketaatan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya enggak, sekali aja nasi bungkus aja udah selesai gitu. Tapi justru di saat pandemi, di saat teman-teman juga kami di dalam itu mengalami goncangan secara ekonomi, kami belajar untuk bisa memberi di dalam kekurangan gitu. Karena kami tahu yang menderita, yang berbeban berat bukan kami aja, tapi juga semua orang mengalaminya gitu. Termasuk juga anak-anak di panti asuhan ini pasti dia juga berbeban berat dengan segala kebutuhan hidup sehari-harinya gitu. Dan dalam kegiatan ini juga ya, kami tuh ngerasa gitu ya, sebenarnya banyak loh orang yang pengen membantu, sebenarnya banyak loh orang yang punya kasih untuk memberi, tapi mereka nggak punya salurannya dan mereka nggak tahu caranya gimana, dan mungkin juga karena keterbatasan pekerjaan ya mereka nggak punya waktu aja gitu. Dan beberapa juga donatur-donatur kita bilang makasih ya, maksudnya mereka jadi bisa punya wadah untuk menyalurkan keinginan mereka juga untuk memberi melalui kami gitu. Jadi kami juga bersyukur gitu, di dalam kami bisa belajar untuk bisa memberi di dalam kekurangan, dan kami juga bisa menjadi saluran gitu ya untuk orang-orang yang juga ingin berbagi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu sih. Ya, just info ya buat viewers yang mungkin tadi Ibu Tina ketika ngomong cross itu apa sih ya? Cross itu adalah bentuk komsel dari Gereja Kristen Kalam Kudus. Ya, jadi Bu Tina tadi bercerita tentang gimana tuh menyatakan kasih yang memberi melalui kelompok selnya atau cross tadi. Jadi secara berkelompok. Sedangkan Pak Liang Beng tadi bercerita tentang kasih yang memberi
itu secara pribadi, bahkan melalui satu pergumulan di dalam kehidupan. Nah mungkin menurut Bapak Ibu kira-kira kasih yang memberi itu apa gitu ya? Apa yang melandasinya mungkin, dan menurut Ibu Tina maupun Pak Liangbeng, kasih yang memberi itu seperti apa sih, yang motivasi kita ataupun tujuan atau yang menjadi ya katakanlah kenapa kita harus menyatakan kasih yang memberi itu? Bapak dulu Pak. Silakan Pak, siapa aja. Ya kalau saya pribadi, kita bisa membuktikan kasih kita harus ada dasarnya, yaitu kasih Allah sendiri. Ya, seperti ya maaf, saya bukan pendeta, di dalam Yohanes ya, ayat yang terkenal katakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Berarti kasih Allah yang begitu besar itu dibuktikan dengan mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai anak tunggalnya. Nah, kalau Allah yang begitu ajaib, begitu luar biasa, rela memperhatikan umat-umatnya, orang-orang yang harusnya binasa, terus menebus hidup kita dari jurang kebinasaan menuju hidup yang kekal, kenapa sekarang kita tidak mau membuktikan kasih Allah itu kepada saudara-saudara kita? Terutama yang intinya saudara dekat dulu, mungkin adik kakak atau mungkin saudara sepupu atau yang lain. Nah, inilah kasih yang mendorong saya boleh berbuat seperti itu. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan. Kalau dari kemampuan saya tidak punya kemampuan apapun, tapi karena kasih Allah yang mendorong yang ada di dalam hati saya, membuktikan kasih kepada saudara-saudara saya itu. Ya, luar biasa sekali ya, kasih Allah yang menjadi dasar untuk menyatakan kasih itu sendiri. Betul. Kalau dari Bu Tina sendiri, Bu Tina tegang sekali kelihatannya mau menjawab pertanyaan ini. Hidup. Mungkin bisa pakai ayat yang lain. Ya, kurang lebih sama sih ya. Ya, karena kami juga merasa di dalam kelompok ini masing-masing sebagai seorang pribadi, sebagai kami masing-masing punya keluarga, dan juga kami sebagai kelompok cross itu kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan tuh luar biasa gitu. Secara kelompok dan secara pribadi dari segi perekonomian lah kalau misalkan kita memberi gitu ya. Nah, kenapa kami akhirnya memberi? Ya karena kami yakin gitu ya, kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang gitu, sebagai pribadi dan sebagai kelompok gitu. Kami dipanggil menjadi orang percaya, kami mengaku percaya kepada Tuhan, itu berarti juga untuk menjadi berkat bagi sesama gitu. Dan saya sih ingat kan ada pepatah atau apalah gitu ya, kasih itu kan bukan kata benda ya, tapi kasih itu kata kerja gitu. Jadi kasih itu harus diwujudkan, nggak bisa cuma sekedar diomongin gitu. Jadi melalui pribadi mungkin seperti cerita Bapak kan, kita mengasihi saudara terdekat kita atau saudara yang membutuhkan, teman-teman yang kita kenal dan sebagainya. Nah mungkin karena kami sebagai kelompok, kami juga menyasarnya orang yang lebih berkelompok lah ya, ke panti asuhan kami pernah, terus kami juga pernah memanggil anak jalanan dan sebagainya. Jadi kasih yang kami percaya ada itu di dalam diri kami karena kami sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya itu harus dikerjakan gitu, jangan cuma diomongin gitu. Iya, mantap sekali ya. Nah, kan mungkin ya, ini kan katakanlah masa pandemi ini masa yang sulit. Siapa sih yang nggak kena dampak pandemi ini ya? Nah, tentu ketika berbicara tentang memberi, ya tentu itu jadi satu pergumulan tersendiri karena mungkin ya kita juga punya kebutuhan, kita secara pribadi juga ada hal-hal yang harus kita penuhi. Tentu kalau berbicara tentang memberi secara materi gitu ya. Nah, ini tentu satu pergumulan bagi kita. Nah, bagaimana baik dari Bu Tina, dari Pak Liangbeng ngerasa nggak pergumulan seperti itu gitu ya? Betapa sulitnya dan bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan itu, dan akhirnya ya kita bisa memberi dengan hati yang sungguh-sungguh tanpa ada beban berat gitu ya. Mungkin silakan ya, Bu Tina kayaknya sudah ngangguk-ngangguk Pak. Saya sudah tahu jawabannya. Ya. Gimana Bu Tina? Ya kami ngerasain sih ya. Terutama sekarang juga lagi proyek ketaatan ya. Kan sekarang udah bulan Desember. Jadi cross yang saya pimpin juga kami sedang merancang proyek ketaatan. Dan
pandemi waktu awal sampai sekarang mungkin lebih kerasa beban beratnya itu sekarang ya. Waktu awal-awal ya oke lah karena kepanikan virusnya gitu ya, tapi makin lama tuh kan perekonomian makin merosot, makin susah, terus pekerjaan juga makin sulit gitu, prospeknya dan sebagainya. Nah untuk proyek ketaatan ini ya di cross saya juga sendiri merasa sih kita mau membuat proyek ketaatan, kegiatan kemana ya yang budgetnya cukup gitu loh istilahnya kan. Yang budgetnya cukup, atau kumpulin dulu deh duitnya, nanti dari segitu kita bisa melakukan apa baru kita pikirkan gitu. Sampai diskusinya panjang lah jadinya ya, karena antara mempertimbangkan kita mau memberi ke siapa, terus pantasnya kita ngasih apa sih, maksudnya jangan juga karena kita lagi terbatas, jangan juga ala kadarnya gitu, asal-asal kan ya itu tidak memberi dengan ucapan syukur namanya gitu kan. Jadi kami berusaha untuk memberi dalam kekurangan tapi dengan ucapan syukur ya itu sih akhirnya terkumpul juga sih, puji Tuhan ya, yang ingin kami lakukan, dan dananya puji Tuhan terkumpul, walaupun dengan pengumpulannya yang rada sulit gitu, tapi ya saya sih memaklumi ya, maksudnya saya kan sebagai leader ya. Jadi ya memaklumi lah teman-teman juga yang mengalami kesulitan. Jadi kita sama-sama saling mendukung, nggak apa-apa gitu. Kamu memberi asal dengan ucapan syukur berapapun kita kumpulkan, saya bilang gitu kan. Dan puji Tuhan, terus saya juga gerakan teman-teman kalau mau minta donatur ke yang lain boleh gitu, misalkan sepupunya, saudaranya, iparnya atau sebagainya. Dan ya Tuhan tuh bekerja ya, di dalam kesulitan kita tuh Tuhan bekerja, Tuhan gerakan, ada juga donatur-donatur, akhirnya ya terkumpul, bahkan lebih. Ya puji Tuhan bahkan lebih, walaupun lebihnya nggak banyak seperti waktu bulan April sampai bisa 2 proyek ya, lebihnya ada, dan akhirnya malah bisa kami alokasiin juga untuk membantu di parents gathering gitu kan. Ada kegiatan juga mereka. Ya seperti itulah ya, sulit mah sulit gitu. Ya, jadi karena sudah ada niat memberi, ya memang ya di situ Tuhan cukupkan ya. Jadi Bu Tina dan rekan-rekan bisa melihat pimpinan Tuhan gitu ya, bagaimana bisa mencukupkan, dan artinya niat dari grupnya Bu Tina sendiri bisa terrealisasi gitu ya. Jadi dari satu pergumulan. Nah kalau Pak Liangming gimana pergumulan di dalam memberi ini? Selain ya memang ada saudara saya yang sakit tadi, yang memang harus diperhatikan dari segala hal ya tentunya. Ini memerlukan biaya yang cukup besar. Dan juga kebetulan pas di bulan yang dari Agustus sampai November ini, Gereja Kristen Kalam Kudus TKI itu sedang menyelesaikan pembangunan. Dan Pendeta Rika mengajak seluruh jemaatnya untuk berpartisipasi, untuk ambil bagian. Ya, dari ada sumbangan-sumbangan, ada celengan dan segala macam. Nah ini juga menjadi satu pergumulan. Nah, tapi balik lagi, saya melihat perjalanan saya dari Januari, dari awal COVID, saya dan istri dan anak yang bekerja juga tidak kena PHK, tidak kena potongan hari kerja, tidak kena pengurangan apapun. Nah dari dasar itu saya melihat kasih Allah sudah dinyatakan begitu luar biasa dalam keluarga saya. Ya saya belajar untuk membalas, membuktikan kasih saya kepada Allah. Ya dengan mengasihi saudara saya, dengan belajar memberi dengan sukacita tentunya, dengan sesuai kemampuan. Ya walaupun berat, walaupun sulit, tapi tahu Allah mengetahui hati kita. Ya kemampuan apapun Allah hargai semuanya. Ya saya teringat akan satu cerita di dalam Alkitab bahwa ada seorang tua yang memberikan persembahan kepada Allah, dan ada orang kaya, tapi Allah menilai persembahan orang miskin itu sungguh berkenan di mata Allah. Nah ini yang membuat motivasi saya. Selain kasih Allah yang luar biasa, itulah yang boleh membuktikan kasih saya kepada sesama, juga membuktikan kasih saya kepada gereja. Nah dasarnya adalah tetap kasih Allah dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sekali. Itu aja. Ya luar biasa ya, luar biasa ketika kita membicarakan tentang kasih Allah itu di dalam kehidupan kita ya. Jadi salah satunya gimana kita menyatakannya lewat memberi gitu ya, memberi. Dan tadi Bapak Ibu ya, Bu Tina dan Pak Liangming sudah mengutarakan gimana pergumulan mereka juga di dalam memberi. Nah tentunya lewat kisah ya yang dibagikan oleh Bu Tina dan Pak Liangming pada saat ini,
tentu ada satu harapan gitu ya, bagaimana juga kasih yang memberi ini bisa ditularkan kepada ya orang-orang terdekat kita, ya mungkin keluarga, atau mungkin Bu Tina punya anak, atau mungkin di dalam lingkungan keluarga, atau mungkin di kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Nah tentu ada harapan seperti itu kan, harapan seperti itu. Nah jadi kira-kira dari Bu Tina dan Pak Liang Ming sendiri, gimana tuh cara bisa supaya apa yang kita lakukan ini juga bisa diikuti oleh kalau Bu Tina mungkin grup yang lain, atau Pak Liang Ming oleh mungkin anak-anak atau keluarga, gimana tuh kira-kira supaya apa yang kita lakukan ini jadi bukan cuma kita loh yang ngelakuinnya gitu. Ada nggak motivasi ke sana gitu? Ayo loh. Ayo Pak Liang Ming, ada mungkin dulu boleh. Kalau dari saya pribadi ya, semua kita saudara-saudara seiman ya, yang lain-lainnya juga sama, harus menyadari, harus mengalami dulu kasih Allah. Satu. Yang kedua, ingat bahwa di dalam segala kesulitan Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Allah pasti memberikan kepada kita paling sedikit satu karunia. Mungkin untuk memberi itu bukan berarti kita memberi secara materi, memberi perhatian, memberi pertolongan, seperti Ibu tadi juga memberikan bantuan. Nah ini bisa dilaksanakan oleh kita semua, tidak terkecuali. Oleh sebab itu ya, saya juga mengajak semua saudara seiman untuk belajar menghargai kasih Allah dengan membuktikannya melalui kasih kita kepada sesama kita. Itu aja Pak. Tina? Kalau saya sendiri sih, kalau ke anak-anak ya maksudnya ya saya berharap anak-anak juga bisa punya kasih yang memberi gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka melakukan itu sendiri sih kayaknya belum ya. Cuma saya selalu ajak anak saya terlibat. Anak saya itu kan ngintilin terus ya kemana-mana, ngekor gitu. Jadi setiap memproyek ketaatan, kita bikin paket sembako, mereka tuh pasti ikut bungkus-bungkus, pasti mereka terlibat gitu. Terus anak saya yang besar juga untuk proyek ini dia ikut nyumbang gitu, udah ikut nyumbang. Nah terus tapi dari ini yang sekarang lah ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya gitu, saat masih aktif di sekolah ya, saat kita belum pandemi begini, kan kadang kita cross ngumpul tuh ketahuan kan sama orang tua yang lain yang nggak ikut cross gitu kan. Pada mau kemana nih gitu, mau cross, kok rame banget di kantin, biasanya kita tuh ngebungkus-bungkus bikin nasi bungkus gitu kan. Sebelum bagi-baginya, iya ada apaan sih nih gitu. Ini mau proyek ketaatan bagi-bagi nasi bungkus. Oh gitu. Awalnya mungkin mereka cuma lihat-lihat gitu ya, tapi pernah ada satu proyek kita gitu ya, kita mau bagi nasi bungkus, ada orang tua gitu yang akhirnya cross kamu kapan proyek gitu, kenapa Ci gitu kan, saya mau dong ngasih dong bikin satu lauk, karena biasanya kita kalau proyek ketaatan tuh kita bagi-bagi masakan kan, siapa bagian nasi, siapa bagian sayur, siapa bagian lauk. Ibu-ibu ya? Ibu-ibu semua. Kan ibu-ibu semua memang orang muridnya. Bapak-bapak nggak ada ikut gitu. Ayo bapak-bapak ikut ya. Ya jadi semuanya kan bagi-bagi gitu, bagi-bagi masakan gitu kan di rumah masing-masing. Lalu pagi-pagi kita ngantar anak sambil bawain hasil masakan kita gitu. Itu setiap kita mau proyek tuh kayak gitu. Terus kita bungkusin bareng-bareng di sekolah. Baru kita nyebar lah, kita bagi-bagi itu bungkusan gitu. Nah mungkin karena keriuhan kita itu kelihatan gitu ya di sekolah gitu ya. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, ada satu orang tua yang kapan proyek ketaatan lagi, dia yang nanya gitu, saya mau dong nyumbang gitu. Dan akhirnya hari itu kita bilang kita tanggal segini, Cici mau nyumbang apa gitu. Akhirnya dia masak sendiri di rumahnya dan dia bawa ke sekolah, dia ikut bantuin kita bungkus-bungkus. Cuma memang dia nggak ikut membagi gitu kan. Dia bukan anggota cross mana-mana gitu, dan ya kami memang ngajak juga sih, ayo dong ikut cross kalau kayak gitu. Tapi memang ya mungkin belum ada panggilannya kali ya. Tapi ya gitulah, ya kami bersyukur gitu. Kalau kerempongannya ibu-ibu ini juga kelihatan oleh orang tua yang lain, dan mereka akhirnya ingin terlibat gitu di dalam kegiatan kami, dan kami memang selalu terbuka, ya udah nggak apa-apa, ayo gitu. Bahkan kalau lagi ngebungkus, ya udah sih daripada nongkrong sih bantuin gitu. Ya tenaganya kan juga berarti dia kan turut sumbang sih gitu. Itu aja sih kayaknya yang pernah dialami ya. Ya jadi ketika kita bisa memberi ya,
ketika kita bisa memberi karena ada sesuatu yang mendorong kita, yaitu kita mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita sudah mengalami kasih Allah itu, ya saya bisa simpulkan seperti itu. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan sangat mendasar gitu ya. Kira-kira ya mungkin cerita yang singkat saja dari Bu Tina maupun Pak Liang Ming tadi berbicara tentang bagaimana menyatakan kasih Allah lewat memberi. Nah, kasih Allah seperti apa yang pernah dialami oleh Bu Tina ataupun Pak Liang Ming, sehingga itu menjadi satu pengalaman bahwa saya dikasihi oleh Tuhan, sehingga saya mau menyatakan kasih itu di dalam kehidupan saya setiap hari. Satu aja mungkin, kan pasti banyak ya pengalaman kasih, tapi paling tidak ada satu pengalaman tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing yang kita rasakan gitu. Saking banyaknya mikir dulu. Iya, saking banyak ya, itulah kasih Tuhan yang terlalu banyak dipikirkan. Tapi hanya perlu satu aja untuk kita sharingkan saat ini. Dengan semua diomongin. Iya. Apa kira-kira? Kalau saya dan keluarga tentunya mengalami ini seperti saya katakan tadi, dari awal pandemi sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya kalau saya ingat kasih Tuhan itu luar biasa dahsyat. Benar bahwa Allah yang kita percaya di dalam pribadi Yesus Kristus itu Allah yang hidup, bukan sekedar Allah yang jauh, tapi Allah yang ada di dalam hati kita, Allah yang ada di dalam setiap langkah hidup saya dan di dalam setiap langkah hidup keluarga saya. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang membuat saya juga di dalam komunitas Cross juga, para bapak-bapak nih sering mengajak kepada teman-teman saya, jangan tinggalkan Tuhan sekali-kali. Dia pasti mengasihi, dia pasti turut campur di dalam segala hal, ya. Puji Tuhan sampai hari ini, ya, di mana saya bekerja perusahaan PT Gina Nusantara itu sampai hari ini bisa berjalan. Amin. Tanpa terganggu. Di mana tekstil kebanyakan collab, banyaknya tutup. Kalau enggak setengah-setengah terjajar. Seminggu bekerja, seminggu tutup. Tapi puji Tuhan, Tuhan peliharakan istri saya, anak, dan juga saya pribadi sampai detik jam ini. Terutama juga karena saya tuh bagian luar, bagian belanja, sering banyak tantangan. Harus ke sini, harus ke sana. Apalagi sekarang Bandung kan zona merah, tapi tangan pemeliharaan Tuhan, waduh luar biasa, dahsyat sekali Tuhan. Terima kasih. Wah, ucapan syukur yang tidak terhingga atas pemeliharaan Tuhan. Itu aja Pak. Kalau Bu Tina gimana pengalaman kasih? Deket-deket ini atau yang lama-lama boleh atau gimana? Pengalaman kasih Ibu yang Ibu bisa ceritakan saat ini. Ya singkat aja Bu, apa pengalaman yang pernah Ibu alami? Blank. Ya apa ya? Mungkin ini kali ya. Masih berkaitan sama cross nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya saya bersyukur sih ya. Saya itu kan sudah tidak aktif melayani atau apapun itu kan sejak kuliah, kerja, menikah, itu tuh cuma gereja ngabsen gitu lah ya. Tapi sejak anak saya yang pertama masuk ke Kalam Kudus, ya saya bersyukur gitu, saya di situ menemukan lagi cinta kasih Tuhan gitu dalam hidup saya. Yang tadinya hidup saya ya bukannya nggak nakal juga sih gitu, maksudnya cuma biasa-biasa aja gitu, ke gereja ngabsen apa begitu. Tapi saya bisa merasakan kasih Tuhan tuh justru memang setelah saya menemukan komunitas ini gitu ya, Cross ya. Cross saya yang pertama dulu waktu tahun 2011 gitu. Saya di situ menemukan bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu semuanya kasih dan penyertaan Tuhan. Saya pernah berkonflik sama orang dan saya akhirnya bisa merasa damai itu karena kasih Tuhan gitu, dan karena juga kasih teman-teman yang ada di sekeliling saya yang kita tuh kan suka berbagi pergumulan doa, saling mendoakan, dan saya bisa merasakan itu gitu. Jadi saya benar-benar makanya saya juga membuat Cross lagi itu juga karena saya mengalami bersama Cross ini, saya merasakan gitu ya, komunitas saling mengasihi satu sama lain, saling menopang satu sama lain tuh kerasa gitu. Jadi saya ingin kita lah ya di Parents Gathering juga dari Bu Maria sebagai CG gitu kan, ingin lebih banyak lagi orang tua yang bisa dijangkau oleh kasih Tuhan gitu. Jadi itu juga yang pengen saya terapin di Cross, supaya teman-teman juga merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya melalui komunitas ini dengan saling mendoakan satu sama lain. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa sekali viewers cerita tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Bu Tina untuk ceritanya, juga Pak Liang Beng pada saat ini ceritanya tentang kasih Tuhan. Ya, begitulah kasih Tuhan
Ya begitu banyak hal yang kita mau ceritakan, bagikan tentang kasih Tuhan, karena kasihnya terlalu dalam dan luas. Kenapa seseorang bisa menyatakan kasih yang memberi dalam kehidupannya? Karena dia sudah mengalami dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang dialami dan sudah dibagikan oleh saudara-saudara kita pada saat ini, Ibu Tina dan Pak Liang Meng, yang sudah berbagi cerita tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh bertemu lagi di dalam WBS kita malam hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami waktu kami merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin kami waktu kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga tolong kami Tuhan untuk kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya ketika kami sudah mendengar tentang mengasihi dan memberi. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang kami harus lakukan sebagai seorang anak Tuhan di dalam dunia ini. Dan kami mau mencontoh apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan masuk dalam dunia ini dan memberikan semua hidup-Mu bagi setiap kami. Ya Tuhan, berfirmanlah buat kami semua karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada sebuah kisah lugu dari seorang anak kecil yang menerima kasih yang besar dari seorang wanita yang dijumpainya di pinggir jalan. Saudara, ada seorang anak kecil kira-kira berusia 10 tahun yang berdiri di depan sebuah toko sepatu dan sambil bertelanjang kaki. Udara dingin karena musim salju rupanya membuat tubuh anak ini gemetar kedinginan. Lalu tidak lama ada seorang wanita muda yang menghampirinya dan berkata, "Dek, jangan berdiri di sini. Di sini dingin sekali. Apa yang kamu lakukan di sini?" Maka adik kecil ini menjawab, "Aku sedang memohon kepada Tuhan untuk memberikan sepasang sepatu kepadaku." Maka saudara, kemudian dengan segera wanita itu mengajaknya masuk ke toko sepatu itu dan meminta penjaga toko untuk mengambil beberapa potong kaos kaki untuk anak ini. Dan bukan hanya itu, dia juga minta untuk penjaga toko itu membawakan sebaskom air hangat dan handuk untuk dia bisa menyeka anak kecil ini. Maka wanita ini membawa anak kecil ke belakang toko dan membuka sarung tangannya dan dia berlutut dan dia membersihkan kaki anak kecil ini dan menyekanya dengan handuk itu. Dia mengambil salah satu pasang kaos kaki yang baru itu dan dipakaikannya ke kaki anak kecil yang mungil itu. Tak ketinggalan pula sepatu yang terbaik dipilihkan untuk anak kecil ini bisa memakainya. Saudara, dengan segera dan tersenyum wanita ini berkata, "Gimana dek? Sudah terasa hangat dan nyaman kan? Kamu gak perlu lagi kedinginan karena musim salju di depan itu." Maka setelah bayar semua harga, semua barang itu,
Saat wanita ini hendak meninggalkan toko itu, anak kecil ini berlari dan kemudian memegang tangan wanita itu dan dia berkata demikian. Dengan air mata yang berlinang, anak kecil itu menatap wajah wanita itu dan berkata, "Apakah ibu ini istrinya Tuhan? Apakah ibu ini istrinya Tuhan?" Sebuah pertanyaan yang lugu, sebuah pertanyaan yang sederhana dari seorang anak kecil yang menyangka bahwa ibu ini adalah istrinya Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kisah kasih yang diungkapkan dari seorang wanita kepada seorang anak kecil mengingatkan kita bahwa kasih itu bisa diungkapkan dengan banyak hal. Dan salah satunya adalah dengan cara memberi. Kasih sebagai salah satu karakteristik umat Kristen, maka dengan memberi kepada orang lain kita sudah memenuhi salah satu dari hukum yang terutama dan yang utama, yaitu mengasihi sesama manusia. Ketika kita melakukan kasih dalam bentuk memberi, itu bukan hanya menegaskan bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial, tetapi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, manusia yang kita tahu bahwa kita semua berdosa. Saudara dalam Tuhan, di dalam masa pandemi di mana semua orang itu turut merasakan dampaknya, maka disinilah kita perlu saling bantu satu sama lain. Dengan beri, hidup orang lain akan terbantu dan tertolong. Dengan beri, kita menguji iman kita. Siapa yang lebih dahulu kita kasihi di dalam dunia ini? Siapa yang lebih kita kasihi di dalam dunia ini? Tuhan lewat keberadaan orang lain sekitar kita, atau kita mengasihi diri kita sendiri? Saudara dalam Tuhan, kiranya lewat WBS kita malam hari ini kita dituntun untuk mengerjakan apa yang dahulu Tuhan contohkan kepada kita. Kita dituntun untuk kita mengerjakan apa yang lebih dahulu Tuhan berikan. Lebih dahulu Tuhan contohkan, Tuhan lakukan bagi setiap kita. Memberi sampai terasa sakit. Kita rindu saudara, di dalam masa-masa pandemi ini kita mengasihi dan memberi dengan sukacita. Kiranya WBS kita malam hari ini menuntun kita, khususnya juga dalam momen Natal, mengerjakan sesuatu, mengasihi orang lain, memberi yang terbaik. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga untuk sesama kita manusia. Sekian WBS kita malam hari ini, Tuhan berkati kita semua. Amin.